Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk pembahasan kali ini masih melanjutkan kesebangunan dan kongruensi subtema kesebangunan pada segitiga. Untuk penjelasan bagaimana kita bisa menunjukkan dua segitiga sebangun. Perhatikan gambar pada layar. Ada dua buah segitiga AED dan ABC berhimpit dengan titik A menyatu, sehingga kalau dipecah akan terdapat dua segitiga, yaitu segitiga AED dan ABC. Untuk sudut EAD sama dengan sudut BAC, dalam hal ini alasannya berhimpit. Dengan demikian kedua sudut itu adalah seletak. Sudut ADE sama dengan sudut ACB, alasannya kedua sudut itu adalah sehadap. Sudut ADE dan sudut ACB juga seletak. Yang ketiga, sudut AED sama dengan sudut ABC, ini alasannya juga sehadap. Dengan demikian sudut AED dan sudut ABC juga seletak. Dengan memperhatikan gambar kedua segitiga tersebut, kita misalkan panjang BE dibanding panjang EA sama dengan 1:2, panjang garis CD dibanding DA 1:2, dan ED banding BC sama dengan 2:3. Ini berakibat bahwa AE banding AB adalah 2:3 atau AE per AB sama dengan 2/3, AD banding AC sama dengan 2:3 atau AD per AC sama dengan 2/3, dan DE banding BC sama dengan 2:3 atau DE per BC sama dengan 2/3. Sisi AE seletak dengan AB dan sisi AD seletak dengan AC. Demikian juga sisi DE seletak dengan BC. Dari penjelasan tersebut maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa segitiga AED sebangun dengan segitiga ABC. Karena kedua segitiga tersebut sebangun, maka akan didapat syarat dua segitiga sebangun. 1. Besar sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian adalah sama besar. Atau yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian adalah sama. Itu adalah syarat dua segitiga sebangun. Nah, sebagai pengingat bahwa untuk menyelidiki bahwa dua segitiga itu sebangun, maka cukup diselidiki satu syarat saja. Misalnya, sudut-sudut yang seletak sama besar atau perbandingan sisi-sisi yang seletak sama. Dengan demikian berakibat bahwa syarat lainnya akan terpenuhi. Sobat Matematika, bagaimana hubungan antara sudut dan sisi dari dua segitiga sebangun? Sobat bisa cermati pada gambar di layar segitiga ABC dan segitiga PHR. Di situ nampak antara sudut A dan sisi BC, juga sudut R dan sisi PH itu adalah seletak. Maka dapat dikatakan sisi BC di hadapan sudut BAC, sisi PH di hadapan sudut PRH. Karena dua sudut tadi sama, yaitu sudut CAB dan sudut PRH, maka sisi BC dan sisi PH adalah bersesuaian atau seletak. Maka akan didapat satu perbandingan BC per PH. Selanjutnya, sudut C dan sisi AB pada segitiga ABC, kemudian sudut P dan sisi RH pada segitiga PGR itu dinamakan seletak. Maka akan didapatkan
sisi AB di hadapan sudut ACB, sisi RG di hadapan sudut RPG, maka sudut ACB sama dengan sudut RPG didapat satu ketentuan bahwa sisi AB seletak dengan sisi RG, sehingga diperoleh perbandingan AB berbanding RG. Untuk selanjutnya sudut B dan sisi AC itu berhadapan dan sudut G dengan sisi PR juga berhadapan. Maka didapat diambil satu kesimpulan bahwa sisi AC di hadapan sudut ABC, sisi PR di hadapan sudut PGR, dan sudut ABC sama dengan sudut PGR, maka diperoleh ketentuan bahwa sisi AC seletak dengan sisi PR, sehingga diperoleh satu perbandingan AC berbanding PR. Kesimpulannya adalah perbandingan sisi-sisi dari kedua segitiga tersebut adalah BC per PG sama dengan AB per RG sama dengan AC per PR, atau dapat ditulis PG per BC sama dengan RG per AB sama dengan PR per AC. Untuk lebih memperjelas penjelasan dari dua segitiga sebangun, perhatikan contoh berikut. Di layar nampak dua segitiga ABC dan PGR. Besar sudut BAC adalah 70 derajat, sudut ABC 50 derajat, sudut PRG 70 derajat, dan sudut RPG 60 derajat. Tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PGR. Sobat matematika, dari kedua gambar tersebut dan yang diketahui, maka dapat kita tuliskan sudut BAC sama dengan 70 derajat dan sudut PRG sama dengan 70 derajat. Ini diketahui, maka dapat dikatakan bahwa sudut BAC sama dengan sudut PRG. Yang kedua, sudut ABC itu adalah 50 derajat dan sudut PGR dapat diperoleh dari 180 derajat dikurangi 70 tambah 60 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Dengan demikian, sudut ABC sama dengan sudut PGR. Yang ketiga, sudut BCA sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat tambah 50 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Dan sudut RPG adalah 60 derajat, sehingga sudut BCA sama dengan sudut RPG. Berdasarkan syarat kesebangunan yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, maka jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga, yaitu segitiga ABC, sebangun dengan segitiga PGR. Contoh selanjutnya, perhatikan pada gambar ada dua buah segitiga ABC dan PGR. Besar sudut BAC 110 derajat, sudut ABC 40 derajat, sudut PGR 110 derajat, dan sudut PRG 30 derajat. Jika panjang AB 9 cm, PG 6 cm, dan BC 15 cm, tentukan A perbandingan sisi-sisi yang seletak, B berapa panjang PR. Untuk menjawab permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan temukan perbandingan sisi-sisi. Tentunya kita akan menemukan sisi yang seletak. Sudut BAC sama dengan 110 derajat dan sudut PGR sama dengan 110 derajat. Sehingga sisi di hadapan sudut BAC dan sisi di hadapan sudut PGR dikatakan seletak. Berarti sisi BC seletak dengan PR. Yang kedua, sudut ABC 40 derajat dan sudut GPR adalah 180 derajat dikurangi 110 ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 40 derajat. Berarti sudut ABC sama dengan sudut GPR. Oleh karena itu, sisi di hadapan sudut ABC dan sisi di hadapan sudut GPR adalah seletak. Maka dapat kita katakan bahwa sisi AC seletak dengan sisi GR. Untuk yang ketiga, sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat plus 40 derajat, hasilnya adalah 30 derajat.
dan sudut PRG adalah 30 derajat. Dengan demikian sisi AB seletak dengan PG. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbandingan sisi-sisi yang seletak adalah BC banding PR sama dengan AC banding GR sama dengan AB banding PG. Boleh juga dibalik, PR per BC sama dengan GR per AC sama dengan PG per AB. Kemudian untuk menentukan panjang PR, maka dari perbandingan yang A tadi ada 3 buah perbandingan, kita ambil cukup 2 saja. Yang tidak dipakai adalah AC per GR atau AC banding GR. Kenapa itu tidak dipakai? Karena panjang AC tidak diketahui dan panjang GR tidak diketahui, sehingga itu tidak dipergunakan untuk menentukan panjang PR. Maka perbandingan yang kita pakai adalah BC per PR sama dengan AB per PG. Sobat matematika, dari perbandingan tersebut maka komponen-komponen dari perbandingan itu diisikan berdasarkan yang diketahui, sehingga dapat dituliskan 15 per PR sama dengan 9 per 6. Untuk menyelesaikan ini kita ingat penggunaan perkalian silang, sehingga diperoleh 9 kali PR sama dengan 6 kali 15. Berarti PR-nya adalah 90 dibagi 9 hasilnya 10. Jadi panjang PR adalah 10 cm. Contoh yang ketiga. Perhatikan pada gambar ada 2 buah segitiga yaitu ADE dan ABC. Hanya saja segitiga ADE berhimpit dengan segitiga ABC. Jika panjang AD 6 cm, DB 2 cm, dan DE 9 cm, ketentuannya adalah DE sejajar dengan sisi BC, berapakah panjang BC. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu kita pecah kedua segitiga tersebut sehingga didapatkan segitiga ABC dan segitiga ADE. Panjang AB itu 8 cm diperoleh dari AD tambah DB. AD tadi 6 cm, DB 2 cm sehingga AB adalah 8 cm. Kemudian untuk BC kita misalkan panjangnya adalah Y cm. Pada segitiga ADE, panjang AD adalah 6 cm dan panjang DE 9 cm. Dari kedua gambar itu perlu kita selidiki bahwa sudut DAE sama dengan sudut BAC yaitu berhimpit, sudut ADE sama dengan sudut ABC sehadap, demikian juga sudut AED sama dengan sudut ACB juga sehadap. Karena ketiga sudut yang bersesuaian adalah sama besar, berarti kita simpulkan bahwa segitiga ABC dan ADE sebangun. Karena kedua segitiga sebangun, maka dapat kita temukan perbandingan sisi-sisinya adalah AB per AD sama dengan BC per DE. Komponen perbandingan ini kemudian kita isi ukurannya, berarti didapat 8 per 6 sama dengan Y per 9. Kita gunakan perkalian silang, maka 6Y sama dengan 8 kali 9, 6Y sama dengan 72, Y-nya adalah 12, diperoleh dari 72 dibagi 6. Jadi panjang BC adalah 12 cm. Soal nomor 1. Perhatikan gambar pada layar yaitu ada segitiga FGH dan XYZ. Perbandingan sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian adalah FG per XY sama dengan GH per XZ sama dengan FH per ZZ. Tentukan sudut-sudut yang sama dari kedua segitiga tersebut. Dengan memperhatikan kedua segitiga tersebut, maka sisi FG seletak dengan sisi XY. Maka sisi FG di hadapan sudut FHG dan sisi XY berada di hadapan sudut XZY. Berarti kita simpulkan bahwa sudut FHG sama dengan sudut XZY.
Untuk yang kedua, sisi GH seletak dengan sisi XZ. Berarti dengan pemikiran seperti yang pertama tadi diperoleh bahwa sudut GFH sama dengan sudut ZYX. Yang ketiga, sisi FH seletak dengan sisi ZY, maka diperoleh sudut FGH sama dengan sudut ZXY. Dengan demikian, sudut-sudut yang sama besar adalah 1. Sudut FHG sama dengan sudut XZY. 2. Sudut GFH sama dengan sudut ZYX. Ketiga, sudut FGH sama dengan sudut ZXY. Soal yang nomor 2. Diketahui segitiga KLM dan PGR dengan besar sudut K sama dengan sudut R, sudut L sama dengan sudut P, panjang LM 24 cm dan panjang KM 18 cm serta panjang RG 6 cm. Berapakah panjang PG? Untuk mempermudah menjawab permasalahan ini, kedua segitiga perlu kita gambarkan. Sobat matematika bisa cermati pada layar. Di situ nampak segitiga KLM dan PGR dengan panjang KM 18 cm, LM 24 cm, RG 6 cm dan PG adalah X. Itu kita misalkan. Pada gambar, sudut K sama dengan sudut R, ini diketahui. Sudut L sama dengan sudut P, itu juga diketahui. Akibatnya sudut M sama dengan sudut G. Itu menggunakan alasan sifat segitiga. Artinya kalau dua buah sudut sudah sama, otomatis yang ketiga akan sama juga. Jadi segitiga KLM sebangun dengan segitiga PGR karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini berakibat bahwa sisi KM seletak dengan sisi RG, 2. Sisi KL seletak dengan sisi RP, dan sisi LM seletak dengan sisi PG. Sehingga didapat perbandingan sisi-sisi KM per RG sama dengan KL per RP sama dengan LM per PG. Nah, sobat matematika, bagaimana perhitungan panjang PG-nya? Dari ketiga perbandingan tersebut diambil dua perbandingan, yaitu KM per RG sama dengan LM per PG. Kita isikan yang diketahui dari soal tadi bahwa 18 per 6 sama dengan 24 per X. Dengan menggunakan penyederhanaan pecahan, maka 18 per 6 dapat dinyatakan 3 sama dengan 24 per X. Kita gunakan perkalian silang, maka 3X sama dengan 24, X-nya adalah 8. Jadi panjang PG adalah 8 cm. Soal yang nomor 3. Perhatikan gambar pada layar, di situ nampak segitiga DEF dan FGH yang saling bertolak belakang. Sisi DE sejajar dengan sisi GH. Berapakah panjang DE? Dua segitiga tersebut kita pecah, maka didapat segitiga DEF dan segitiga HFG dengan panjang DF 14 cm, panjang DE P cm kita misalkan, panjang HG 11 cm dan panjang FG 7 cm. Dari sini kita akan selidiki bahwa sudut DF sama dengan sudut FGH, alasannya dalam berseberangan. Karena sudut GH dan DE tadi sejajar, maka sudut D dan sudut G dalam berseberangan. Yang kedua, sudut DEF sama dengan sudut FHG, ini juga dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut DFE sama dengan sudut GFH, ini bertolak belakang. Jadi segitiga DEF sebangun dengan segitiga FGH karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini berakibat sisi GH seletak dengan sisi DE, sisi FG seletak dengan sisi DF, dan sisi HF seletak dengan sisi EF. Sehingga didapat perbandingan sisi-sisinya GH per DE sama dengan FG per DF sama dengan HF per EF. Perhitungan untuk mendapatkan panjang DE dari ketiga perbandingan sisi tadi diambil dua buah, yaitu GH per DE sama dengan FG per DF. Kita isikan komponen yang diketahui, 11 per P sama dengan 7 per 14,
7/14 bisa disederhanakan menjadi 1/2, sehingga didapatkan 11 per P sama dengan 1/2. Jadi P-nya adalah 22, diperoleh 2 kali 11. Jadi panjang DE adalah 22 cm. Demikian sobat matematika yang bisa kita bahas untuk kesebangunan dua buah segitiga. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu sobat dalam belajar dan akhirnya kesebangunan pada dua segitiga dapat dipelajari dengan mudah. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.